Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Al-Aziz dengan NIM 08051124290007 dari kelas L1. Jadi di sini saya akan menyampaikan pembahasan saya mengenai praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuari untuk materi kedua, yaitu alat untuk survei dan pemetaan. Oke, jadi alat untuk survei pemetaan itu adalah alat atau instrumen atau perangkat yang digunakan untuk mengukur, mengumpulkan data geografis untuk permukaan bumi. Tujuannya itu adalah untuk menghasilkan data yang akurat terhadap posisi, jarak, sudut, dan ketinggian suatu titik atau suatu objek. Data ini kemudian diolah untuk membuat peta atau model 3D atau informasi spasial lainnya yang berguna untuk seperti bidang konstruksi, pertahanan, pertambangan, dan juga perencanaan tata kota. Untuk alat survei dan pemetaan ini ada banyak sekali jenisnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua jenis saja, yaitu tentang GPS dan juga kompas. Oke, untuk alat survei dan pemetaan yang pertama itu adalah GPS atau Global Positioning System. Nah, Global Positioning System ini adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi, dan alat ini juga dikelola oleh negara Amerika Serikat. Sistem ini tuh didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi serta informasi mengenai waktu secara berkesinambungan di seluruh dunia. Nah, jadi GPS itu juga bukan hanya satu jenis, tapi ada beberapa jenis. Contohnya adalah GPS hand, GPS Garmin 78S, dan GPS Trimble TDC 650. Digunakan oleh banyak orang karena itu cukup efektif dan juga cukup sederhana untuk dioperasikan atau digunakan. Dan itu biasanya digunakan untuk seperti survei di lapangan atau mungkin untuk sebagai penelitian dan juga sebagai penentu arah. Terus kalau untuk GPS Trimble tadi itu biasanya GPS dengan tingkat keakuratan tinggi dan juga harganya dan juga kualitasnya sangat tinggi dan sangat besar. Jadi GPS itu digunakan untuk penelitian berskala besar ataupun praktikum seperti di lapangan dengan objek yang lebih luas dan juga cakupan wilayah yang lebih besar daripada GPS hand yang mungkin wilayahnya hanya sedikit atau cakupan wilayahnya tidak banyak. Jadi, GPS itu juga memiliki berbagai macam fungsi. Seperti yang pertama adalah untuk navigasi. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang paling umum digunakan oleh banyak orang. Ini tuh memberikan petunjuk arah untuk pengendara mobil, pejalan kaki, ataupun pilot. Nah, contoh dari untuk navigasi ini adalah yang terdapat di dalam handphone kita seperti Google Maps, Google Earth yang biasa kita gunakan untuk menentukan arah atau jalan di suatu wilayah. Terus yang kedua adalah sebagai pelacak. Nah, GPS ini memungkinkan pelacakan real time pada kendaraan ataupun individu ataupun aset. Jadi banyak perusahaan logistik dan transportasi menggunakan GPS untuk mengelola transportasi atau armada mereka. Untuk memantau lokasi juga meningkatkan efisiensi operasional. Nah, nama lainnya itu GPS tracker. Jadi GPS tracker ini juga sering dipasang pada kendaraan untuk mencegah kriminalitas seperti pencurian. Oke, yang ketiga adalah untuk pemetaan dan survei. Nah, jadi GPS ini juga berguna di dalam bidang geografi dan bidang teknik sipil untuk pembuatan peta digital dengan akurasi yang tinggi, seperti GPS geodetik yang lebih presisi daripada GPS biasa. Terus yang selanjutnya adalah GPS untuk sektor militer dan keamanan. Jadi GPS itu juga penting untuk sektor militer dan untuk menentukan posisi musuh atau posisi pasukan, mengarahkan senjata dan juga memantau pergerakan dari musuh. Teknologi ini juga banyak digunakan oleh berbagai pemerintah di dunia untuk sistem keamanan nasional dan untuk bertujuan pengawasan dan pertahanan. Serta yang terakhir adalah GPS juga digunakan untuk pencarian dan penyelamatan. Di dalam situasi darurat pun, sinyal GPS dari perangkat kayak telepon seluler juga dapat membantu tim penyelamat menentukan lokasi dari korban yang hilang di area terpencil atau di bencana alam, semisal kayak di gunung atau mungkin di hutan. Jadi bisa dilacak melalui GPS. Untuk alat survei dan pemetaan yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah kompas. Jadi kompas itu adalah alat navigasi untuk menentukan arah yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara kuat. Nah, untuk kompas ini juga terbagi menjadi dua seperti peta, yaitu kompas analog dan juga kompas digital. Kompas itu bekerja berdasarkan prinsip magnetisme, di mana jarum magnetiknya itu selalu sejajar dengan magnet global dari bumi, sehingga ujungnya secara konsisten mengarah ke kutub utara magnetik. Nah,
Untuk kompas analog ini juga tidak memerlukan sumber daya seperti baterai, jadi dia mengandalkan alam bebas saja sehingga sangat efisien untuk digunakan di wilayah yang tiada sinyal. Itu adalah yang pertama, kompas lensa. Jadi kompas ini dilengkapi dengan lensa pembesar untuk membantu membaca skala derajat dengan lebih jelas. Biasanya ini tuh sering digunakan oleh militer untuk kegiatan luar ruangan, membutuhkan pembacaan yang presisi. Terus yang selanjutnya adalah kompas bidik. Nah, ini tuh mirip-mirip dengan kompas lensa tapi dilengkapi dengan prisma kecil yang memungkinkan pengguna melihat sasaran dan skala derajat secara bersamaan. Ini juga berguna untuk membidik objek di kejauhan dan menentukan sudutnya dengan akurat. Dan yang terakhir adalah kompas orientering. Jadi, kompas orientering ini memiliki dasar yang transparan dan seringkali dilengkapi dengan segala skala penggaris ataupun busur derajat. Desain ini tuh memudahkan pengguna untuk menempatkan kompas langsung di atas peta dan mengorientasikannya. Kompas ini juga sangat populer di kalangan pendaki serta peserta olahraga orientering. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari kompas. Jadi di dalam kompas itu juga terdapat beberapa bagian untuk mendukung operasional dari si kompas ini. Yang pertama adalah tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat. Terus ada visir atau lubang dengan kawat halus pembidik sasaran. Terus ada dial atau permukaan tempat angka dan juga huruf. Pada dial itu juga terdapat satuan derajat mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat dan juga arah mata angin seperti N untuk north, E untuk S dan W untuk West, dan serta S untuk South. Terus ada jarum penunjuk selalu menunjuk ke arah utara magnet. Dan selanjutnya adalah kaca pembesar untuk melihat derajat kompas. Dan yang terakhir adalah alat penggantung, yaitu tempat ibu jari untuk memasukkan menopang kompas saat membidik arah. Jadi dari keseluruhan antara kompas analog dan kompas digital itu sama-sama memiliki fungsi. Jadi fungsinya itu untuk menentukan arah mata angin yang merupakan dasar dari semua kegiatan navigasi. Dan beberapa fungsi lainnya seperti orientasi lapangan untuk membantu si pengguna itu mengetahui posisi relatif mereka terhadap titik-titik kardinal seperti utara, selatan, timur, dan juga mengorientasikan peta agar sesuai dengan arahnya di dunia nyata. Terus yang selanjutnya adalah navigasi rute. Nah, dengan kompas ini, pengguna tuh bisa berjalan lurus pada arah yang ditentukan. Terus yang ketiga adalah pengukuran sudut azimut. Kompas ini juga memungkinkan pengukuran sudut atau azimut dari utara ke suatu objek. Data ini tuh sangat penting untuk pemetaan, pencatatan jalur, dan survei sederhana. Yang terakhir adalah untuk membantu pembacaan peta. Kan pada peta analog itu terdapat arah mata angin. Nah, kompas ini membantu kita untuk menentukan di mana arah tersebut dan juga biasanya banyak dikombinasikan di berbagai peta analog. Jadi pengguna itu bisa menyelaraskan antara kompas dan juga peta. Kumpulan dari materi praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut estuari dengan materi alat dan survei pemetaan itu adalah GPS dan kompas itu sama-sama berfungsi sebagai alat navigasi yang penting. Jadi seperti kompas itu berfungsi menentukan arah utara magnetik menggunakan jarum yang selalu mengarah ke kutub utara, menjadikannya andal dan tidak bergantung pada sinyal satelit ataupun baterai. Sedangkan fungsi spesifik dari si kompas itu juga dapat berupa orientasi dasar dan juga navigasi di lapangan dengan menggunakan azimut dan bantuan peta. Nah, sedangkan untuk GPS atau Global Positioning System adalah sistem navigasi yang berbasis satelit yang dapat menentukan posisi, kecepatan, waktu secara akurat di seluruh dunia. Fungsi GPS ini juga jauh lebih luas daripada kompas, mencakup navigasi otomatis seperti pelacakan dan juga pemetaan dengan presisi yang sangat tinggi. Jadi kompas itu memberikan arah yang sangat penting seperti arah mata angin, sedangkan GPS itu memberikan data lokasi global yang lebih detail. Jadi kedua alat ini merupakan alat yang penting untuk navigasi, terutama untuk survei dan juga berbagai aplikasi modern untuk kehidupan sehari-hari. Jadi untuk saran dari praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut estuari dengan materi alat dan survei pemetaan itu dimohon untuk abang dan kakak materinya untuk menjelaskan tentang materinya itu lebih jelas lagi dan juga bicaranya itu jangan terlalu cepat sehingga praktikan itu bisa mendengar dan bisa mencatat lebih detail, dan juga mungkin bisa dijelaskan atau ditampilkan foto atau video mengenai tata cara penggunaannya ataupun mungkin bagian-bagian dari si alat dan survei pemetaan tersebut biar kami lebih dapat gambaran dan lebih mengerti
tentang alat untuk survei dan pemetaan. Oke, mungkin itu saja saran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.